Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau Allah yang begitu luar biasa baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau menyertai kami di dalam segala hal Tuhan. Engkau hadir di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami memulai hari bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, hidup tanpa Engkau Tuhan kami sia-sia. Saat ini Tuhan kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biar kami mengangkat hati kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Biar pujian penyembahan kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sembah, kami angkat pujian, kami
kami menyembah-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, kami bawa hidup kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami angkat pujian kami, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Kami sembah, kami angkat pujian kami, kami agungkan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Shalom hasil family yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Tentunya harapan saya saudara semua sehat, diberkati dan selalu bahagia bersama dengan keluarga saudara. Saudaraku, bila saudara hari ini mungkin dalam beban berat, dalam pergumulan, saudara butuh dukungan doa, saudara butuh support, saudara pengen konseling, pengen ceritakan apa yang sedang saudara alami, ada hamba-hamba Tuhan di HCC yang siap melayani saudara, baik secara online maupun bertemu dengan langsung. Saudara bisa calling, bisa WhatsApp di nomor handphone yang ada di layar ini, dan kami hamba-hamba Tuhan siap melayani saudara, siap mendoakan saudara dan mendukung saudara. Puji Tuhan, saudara, hari ini saya ingin sharing sebuah kebenaran firman yang saya berdoa agar kebenaran ini dapat menolong kita mengerti tentang bagaimana hidup kita harus tetap dibaharui oleh Tuhan. Saudara, di tangan saya ada sebuah iPhone, dan iPhone ini punya operating systemnya namanya iOS, saudara. Demikian juga dengan Samsung, dengan Vivo, dengan Oppo, itu masing-masing punya operating systemnya. Itulah Android. Nah, Android ataupun iOS, terutama iPhone ini iOS, ini ada operating systemnya, ada OS-nya, saudara, yang perlu dibaharui. Contohnya kayak iPhone ini, beberapa waktu yang lalu dia punya iOS 13.50. Nah, ternyata ada beberapa kendala-kendala di situ. Nah, sudah waktunya iOS-nya itu harus di-upgrade, saudara, menjadi 13.51. Nah, biasanya di handphone saudara akan muncul pemberitahuan di-upgrade, gitu ya, atau dibaharui, saudara. Fungsinya apa sih, saudara? Karena waktu handphone kita muncul notifikasi, muncul pemberitahuan untuk dibaharui, untuk di-upgrade, berarti saudara, handphone saudara akan dinaikkan levelnya. Karena biasanya kalau tidak dibaharui, maka handphone kita kadang-kadang suka hang, error, terus tiba-tiba kok jadi berat sekali, saudara. Terus tiba-tiba kita lagi asik-asik chatting, terus dia error, terus tiba-tiba kita mau download sesuatu jadi susah, kita browsing lama, ada banyak kendala-kendala, maka otomatis handphone saudara akan minta untuk di-upgrade, untuk dibaharui operating sistemnya, seperti iPhone ini. Nah, sebab itu waktu masih pakai iOS 13
terjadi beberapa kendala di handphone ini, saudara. Dan diberikan pilihan kepada saya, mau di-upgrade nggak? Mau dinaikkan kembali nggak levelnya? Nah, yang jadi masalah gini, handphone ini nggak bisa di-upgrade kalau tidak terkoneksi dengan internet, baik lewat wifi ataupun lewat kartu handphone saudara yang punya pulsa data untuk internet. Jadi yang pertama, harus terkoneksi dulu nih dengan internet, baru bisa dibaharui. Nah, meskipun sudah terkoneksi, ada pilihannya. Kita mau update-nya kapan? Sekarang, nanti malam, atau nanti aja? Ada pilihannya. Kalau saudara mau sekarang, maka saudara harus pencet oke, gitu kan? Jadi, selama saudara tidak oke kan, selama saudara tidak menyetujuinya, maka handphone ini akan tetap ngadat, akan sering error, jadinya lambat, dan sering hang mungkin, karena kita tidak bersedia untuk di-upgrade. Nah, jadi tadi pertama gini, harus terkoneksi dulu dengan internetnya, dengan sumber jaringannya. Yang kedua, ada pilihannya, mau sekarang atau kapan. Dan yang ketiga, saudara harus menyetujuinya. Kalau sudah nggak mau, itu pilihan saudara. Kalau saudara menyetujuinya oke, berarti dia langsung terupgrade menjadi lebih baik, lebih bagus, downloadnya lebih bagus, browsingnya lebih bagus, dan semuanya jadi lebih baik, terupgrade saudara. Apakah berhenti sampai di 1351? Tidak. Nanti akan di-upgrade lagi, saya nggak tahu 1352, 53, terus akan terus terupgrade, saudaraku. Nah, itulah handphone. Nah, saya pegang iPhone. Nah, kalau saudara pengen beli iPhone, kita punya jemaat di Palu yang jual yang barang tentunya ori lah, dijamin ori, dijamin bagus, asli, jadi nggak mungkin palsu. Nah, bisa hubungi nih toko ini loh saudara ya, nanti ada Instagramnya. Kalian bisa hubungi saudara Eki, dia akan berikan servis yang terbaik untuk saudara. Nah, apa yang kita bisa pelajari hari ini saudaraku? Mari kita buka kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Rasul Paulus bilang kepada jemaat yang ada di Roma, dan dia juga berbicara kepada saya dan saudara hari ini, untuk kita mengalami perubahan, pembaharuan budi kita. Hidup kita harus terus dibaharui, artinya di-upgrade. Handphone aja di-upgrade, saudara. Kita pun perlu di-upgrade. Ada hal yang harus berubah di hidup kita. Level hidup kita harus terus dinaikkan. Kita harus terus berubah dari satu tahap ke tahap berikutnya. Kita terus diubah menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pertobatan kita tidak otomatis membuat kita langsung mengalami perubahan hidup. Status kita menjadi pelayan Tuhan aktif di gereja, belum tentu kita mengalami perubahan hidup. Nah, di dalam Alkitab juga, dalam kitab Titus, saudaraku, kitab Titus pasal yang ketiga, ayat yang kelima, di bagian yang terakhir, mengatakan demikian. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi pembaharuan itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebab itu seperti iPhone tadi, untuk dia dibaharui, yang pertama, pastikan bahwa handphone ini terhubung dulu dengan internet, dengan wifi. Saudara nggak akan bisa dibaharui, mengalami perubahan yang baik dari karakter saudara, perkataan saudara, pikiran saudara, kehidupan saudara akan mengalami sebuah perubahan-perubahan yang baik kalau saudara nggak terkoneksi dengan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa bekerja dan melakukan pembaharuan, perubahan dalam hidup saudara. Saudara nggak akan bisa terupgrade kalau saudara nggak terkoneksi dengan Roh Kudus. Roh Kudus nggak berdiam dalam hidup saudara. Makanya jangan kaget, ada orang Kristen yang udah bertahun-tahun di gereja. Kenapa sih? Kok omongannya nggak ada yang berubah? Kenapa Pak Pendeta? Suami saya nggak berubah-berubah. Istri saya nggak berubah-berubah.
Orang tua saya nggak berubah-berubah, udah melayani Tuhan loh, aktif di gereja, aktif di pelayanan. Aduh, hampir-hampir tiap hari ada di gereja, tapi nggak ada yang berubah dengan hidup dia. Nggak ada pembaharuan yang terjadi. Kenapa? Karena nggak terkoneksi dengan Roh Kudus. Tidak ada perubahan yang terjadi tanpa campur tangan Roh Kudus. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Ada di dalam gereja tidak sama berada di dalam Tuhan. Ada di dalam gereja tidak sama berada di dalam Tuhan. Saudara bisa berada dalam gereja tiap hari, tapi belum tentu saudara ada dalam Tuhan. Belum tentu saudara terkoneksi dengan Roh Kudus. Nah, kalaupun kita sudah terkoneksi dengan Roh Kudus, untuk mengalami pembaharuan itu, saudaraku, adalah sebuah pilihan. Saudara mau atau tidak? Ada banyak orang Kristen, udah dengar khotbah, Roh Kudus jamah dia, firman Tuhan berbicara, "Hei suami, engkau harus berubah. Jangan selingkuh, berhenti berzina. Hei istri, ayo hormati suamimu. Hei anak-anak, bertobat." Firman sudah datang sama kita untuk berubah cara bicara kita, sopan santun kita, tata krama kita, sikap kita, pikiran kita. Roh Kudus sudah bicara, ayo baharui, ayo berubah. Firman Tuhan datang lewat khotbah, lewat saat teduh. Tapi selama saudara seperti handphone ini, kalau saudara nggak klik OK, ya nggak akan dibaharui, saudara. Selama saudara nggak mau buka hati dan bilang, "Tuhan, aku mau dibaharui, Roh Kudus tolong saya." Selama saudara nggak minta Tuhan, nggak terjadi apa-apa. Sebab itu dibutuhkan kerjasama dari saudara untuk datang sama Tuhan. Untuk minta sama Tuhan, "Tuhan, ubah aku Tuhan." Jadi waktu firman Tuhan datang, firman Tuhan kita dengar, Roh Kudus bekerja, menegur kita, menolong kita untuk sadar, "Wah, saya salah di sini. Wah, saya salah di sini. Oh, saya keliru di sini. Saya mau berubah." Pilihan di tangan saudara. Saudara mau atau enggak? Tuhan tidak akan paksa saudara untuk berubah. Saudara bukan robot. Saudara diciptakan dengan free will dan free choice. Untuk saudara menentukan keputusan saudara mau nggak berubah. Waktu saudara sebagai suami berada di luar jalurnya Tuhan. Sebagai istri di luar jalurnya Tuhan. Sebagai anak di luar jalurnya Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, hidupmu nggak kudus, hidupmu nggak benar. Saya percaya Roh Kudus bicara sama saudara. Roh Kudus bekerja, dia terkoneksi dengan saudara. Tapi masalahnya, saudara mau nggak membiarkan dia menjamah saudara, membiarkan firman Tuhan itu untuk benar-benar mengubah saudara. Pilihan di tangan saudara. Apakah saudara mau terus bermunafik? Berpura-pura baik di depan orang, tapi sebenarnya saudara nggak baik. Berpura-pura kudus, padahal nggak kudus. Itu pilihan di tangan saudara. Hari ini pun, waktu firman Tuhan ini datang sama saudara, pilihan di tangan saudara. Mau nggak saudara dibaharui? Mau nggak saudara berubah? Mau nggak saudara bilang, "Tuhan, upgrade saya Tuhan. Baharui saya Tuhan. Saya mau berubah dari cara bicara saya. Saya mau berubah dari pikiran-pikiran yang jahat dan keliru. Saya mau berubah jadi suami yang baik dan setia pada pernikahan. Saya mau berubah jadi mama yang baik untuk anak-anak saya. Saya mau berubah jadi anak-anak yang menghormati orang tua. Saya mau berubah jadi papa mama yang sayang sama anak-anak saya. Saya mau berubah jadi hamba Tuhan yang benar, jadi pelayan Tuhan yang benar, jadi jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh." Pilihan di tangan saudara. Doa saya hari ini, agar hidup kita mau terus dibaharui, di-upgrade. Waktu sudah berubah hari ini, apakah cukup? Oh tidak. Tuhan akan bekerja lagi untuk melakukan pembaharuan berikutnya. Hari ini mungkin firman Tuhan menegur sudah dalam konteks perkataan sudah yang perlu dibaharui. Minggu depannya firman Tuhan datang untuk menegur sudah di area yang lain. Sebab itu milikilah hati yang lemah lembut, supaya gampang disentuh oleh Tuhan dan dengan rendah hati mau berubah. Ayo saudaraku, masa cuman handphone yang di-upgrade? Hidup selalu perlu di-upgrade. Sebagai suami, sebagai papa, sebagai istri, sebagai mama, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Berikan dirimu untuk terus di-upgrade.
diubahkan, terus diubahkan, supaya hidup menjadi lebih luar biasa, lebih dahsyat di dalam Tuhan. Doa saya hari ini, biarlah firman Tuhan ini menolong kita semua, termasuk saya juga, yang harus terus di-upgrade, terus dibaharui oleh Tuhan. Dari cara pandang saya, pikiran saya, perkataan saya, karakter saya, etika saya, sopan santun saya, ada banyak hal yang perlu dirubah. Sebab itu biarkan tiap hari Roh Kudus upgrade kita, Roh Kudus baharui kita semakin segambar serupa dengan Kristus. Segambar dengan Kristus, menjadi gambaran Kristus yang nyata di tengah-tengah keluarga kita, sehingga anak-anak kita, istri, suami, orang tua kita, teman dalam komunitas, di kantor kita bisa melihat gambaran Yesus yang nyata lewat hidup kita. Ayo di-upgrade lagi, ayo dibaharui Tuhan. Buka hati saudara hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman, Bapak terima kasih buat kebenaran yang menolong kami hari ini, untuk kami di-upgrade, untuk kami dibaharui oleh Tuhan, untuk kami diubahkan Tuhan terus. Roh Kudus, saat ini aku percaya Engkau sedang berbicara kepada kami. Engkau sedang berbicara kepada beberapa orang di antara kami yang sedang mendengarkan kebenaran ini. Kami buka hati kami, dan kami mengizinkan Roh Kudus untuk Engkau sentuh hati kami. Kami mau berubah, kami mau dibaharui, kami mau di-upgrade Tuhan dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Saudaraku, mari buka hatimu dimanapun kau berada saat ini. Saya percaya Roh Kudus sedang berbicara kepada saudara. Mari buka hatimu, dan izinkan Tuhan berbicara kepada saudara. Mari minta Roh Kudus baharui aku. Roh Kudus ubahkan aku, upgrade aku lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat. Kami semua sehat diberkati, bahagia bersama dengan keluarga kami. Dan sepanjang hari ini kami diberkati, kami dipelihara, kami ditolong oleh Tuhan. Kebaikan, kemurahan Tuhan memberkati semua jemaat dalam nama Yesus. Engkau bahagia bersama dengan keluargamu, masa depan yang terbaik Tuhan sediakan bagi hidupmu. Ada promosi Tuhan bagi bisnis dan karirmu. Lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Engkau semakin diubahkan segambar dan serupa dengan Kristus, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, bersyukur Bapa untuk kemurahan kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Doa saya hari ini, biar firman Tuhan ini mengubahkan kita untuk terus di-upgrade dan diubahkan oleh Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.